Shalom, selamat bertemu di kontekstual Bible Reading. Hari ini kita sampai di Wahyu pasal 16. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar misbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya di atas tahta, ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, pasal 16, rangkaian dari pasal-pasal sebelumnya dari kitab Wahyu. Kita kalau lihat di pasal 15 ayat yang terakhir, yaitu bait suci itu dipenuhi asap kemuliaan Allah, dan karena kuasanya seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ini berarti rangkaian, tidak ada yang masuk bait suci itu sebelum malapetaka ini terjadi. Maka di pasal 16, ketujuh malaikat ini mencurahkan cawan malapetaka murka Allah ini. Dan kita lihat di ayat 1, Yohanes katakan, "Aku mendengar suara yang nyaring dari
dalam bait suci itu yang tadi dilihat di dalam bait suci itu, Yohanes sekarang mendengar suara yang nyaring dan berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergi dan tumpahkanlah ketujuh cawan muka Allah itu ke atas bumi. Jadi suara itu memerintahkan 7 malaikat itu untuk pergi dan tumpahkan 7 cawan itu muka Allah ke atas bumi. Berarti mereka bersama-sama ke-7 malaikat itu, dan kita bisa melihat di ayat 1 ini, yang pertama Yohanes tidak melihat tapi mendengar perintah itu. Rupanya untuk malapetaka ini Yohanes tidak melihat, hanya dia mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk 7 malaikat itu. Yang kedua, kita bisa pelajari di sini bahwa 7 malaikat dengan 7 cawan muka Allah itu sudah siap. Tapi kalau tidak ada perintah Allah, dia tidak akan bertindak. Jadi di sini berarti menunjukkan bahwa segala sesuatu ada di kekuasaan Allah sendiri. Jadi dia disuruh pergi dan suruh tumpahkan 7 muka Allah ini. Nah, ditumpahkan kemana? Kita tahu bahwa ini ditumpahkan ke bumi. Jadi kalau kita bisa buat tabel cawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, kita bisa melihat bahwa yang tumpahkan itu jelas malaikat pertama, malaikat kedua, sampai malaikat yang ke-7. Lalu apa yang ditumpahkan dan isinya itu apa yang tumpahkan, kepada siapa saja itu cawan muka itu ditumpahkan, sebabnya apa? Ya, mengapa dia ditumpahkan di situ? Ada sebab-sebabnya. Dan kita bisa melihat akibatnya. Akibatnya bagaimana? Nah, kita bisa melihat contoh yang malaikat pertama, ia menumpahkan cawan itu ke bumi, dan apa yang ditumpahkan mengakibatkan timbul bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang. Ya, memakai tanda binatang itu dan yang menyembah patungnya. Kepada siapa dia ditumpahkan? Yaitu yang memakai tanda binatang itu, ya, tanda binatang itu dan patungnya. Dia kena bisul ini. Dan malaikat yang kedua, cawan ini tumpah ke laut, airnya menjadi darah. Dan darah orang mati, matilah segala yang ada dan yang hidup di sana di laut. Malaikat ketiga tumpahkan atas sungai-sungai, mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan mereka mendengar bahwa yang ketiga ini adil. Kenapa? Karena mereka menjatuhkan hukuman ini karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Berarti mereka yang membunuh orang-orang kudus dan para nabi, dia jatuhi muka ini, yaitu sungai dan mata airnya menjadi darah. Dan misbah-misbah ini, ya Tuhan Allah Maha Kuasa benar dan adil. Ini ada keadilan, penghakiman Allah itu adil. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawan ke atas matahari dan diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Yaitu Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Ya, ini mereka tetap tidak bertobat, tetap akan menerima muka itu. Malaikat kelima ke atas tahta bintang dan kerajaan menjadi gelap. Mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Mereka menghujat Allah. Orang-orang yang kena itu menghujat Allah karena kesakitan dan karena bisul mereka, tapi tidak bertobat juga. Jadi yang kena muka ini ya tidak ada pertobatan. Dan malaikat keenam kita melihat menumpahkan di sungai yang besar, sungai Efrat, lalu kering airnya, ada jalan
raja-raja datang sebelah timur, dan Yohanes ada sisipan di sini. Aku melihat, ya ini tadi dia mendengar, sekarang Yohanes di ayat 13, aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan mulut nabi palsu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ini roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib dan mendapatkan raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna berperang pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihat, malah aku datang seperti pencuri. Berbahagia orang yang berjaga-jaga, memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan dengan telanjang. Dan mereka mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani Harmagedon. Dan inilah yang dinyatakan sebagai perang Armagedon. Banyak yang menafsir ini di Gunung Makidu, yaitu di Israel sekarang ini. Jadi raja-raja kumpulkan oleh 3 yang roh najis ini, yang banyak membuat mujizat untuk berperang kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan malaikat yang ke-7 kita melihat dari cawan itu jatuh ke angkasa, dan bait suci kedengaran suara yang nyaring lagi. Dari tata itu katanya, sudah terlaksana. Jadi berarti 7 malaikat ini mengatakan sudah terlaksana. Ini Yohanes mendengar, dan memancarlah kilat dan mendengarlah bunyi guruh. Terjadilah gempa bumi dahsyat sebelum pernah terjadi. Begitu hebatnya gempa bumi, terbelahlah kota besar menjadi 3 bagian, dan teringatlah Allah akan Babel yang besar, dan hilang lenyap, dan kemudian tidak ada lagi gunung-gunung. Hujan es besar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Kita mendengar apa yang didengar oleh Yohanes, bahwa 7 malapetaka ini begitu ngerinya terjadi. Dan apa yang dicatat oleh Yohanes ada di sini. Kita tahu bahwa kitab Wahyu, yaitu kitab apokaliptik, bukan hanya ramalan dari manusia atau ramalan dari tukang ramal, tapi ini apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri, dan apa yang akan terjadi, dan itu pasti. Dan ini terjadi begitu hebat murka Allah, dan kita bisa melihat siapa yang dimurkai, orang-orang yang dimurkai, yaitu jelas yang tidak mengenal Allah, yang menghujat Allah, yang tidak bertobat, yang berperang melawan Allah, yang mengikuti naga itu, roh najis itu, dan yang mengikuti nabi-nabi palsu, dan yang tidak bertobat dalam perbuatannya. Inilah yang menerima murka itu. Dan itu ada di mana? Ya, ada di bumi ini. Semua akan hancur. Di 7 metereh, 7 sangkakala, dan ini 7 cawan. Di semua malapetaka yang ke-7 selalu diiringi begitu dahsyatnya gempa bumi. Dan kalau kita akan melihat nanti di pasal-pasal berikutnya, maka bumi dan langit ini akan hancur karena hukuman Allah itu. Dan orang-orang yang percaya akan ada di Yerusalem baru, di langit dan bumi yang baru. Dan kita tahu sekarang bahwa amanat teksnya memang muka Allah bagi semua orang yang menghujat Allah dan membunuh orang-orang kudus, setan-setan, nabi-nabi palsu yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak percaya pada Yesus. Akibatnya bumi ini akan hancur luluh semuanya.
Itu sebabnya ada satu pesan di sini. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya, ya, aplikasinya apakah saya tetap setia untuk percaya pada Yesus dan hidup dalam kekudusan, di dalam ketaatan pada Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat ini, maka digerakkan oleh kasih Kristus, ialah kita juga memberitakan berita yang membahagiakan, yang memberi pengharapan bagi orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus akan menerima hidup yang kekal dan tidak dimurkai Allah. Kalau semua itu terjadi, biarlah kita tetap terus memberitakan Injil Kerajaan surga, Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu akan terjadi seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 16. Oleh sebab itu berjaga dan berdoa. Kita akan pujikan satu lagu lama. Lagu ini berbicara tentang bagaimana kita harus berjaga. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah zaman sekarang. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggetarkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Biarlah setiap kita, mari kita berkomitmen bahwa kita saat ini hidup-hidup di dalam hari-hari yang jahat. Mari kita bersama berkomitmen bersama dengan keluarga untuk kita boleh membersihkan hidup kita sehingga kita boleh menjadi umat pilihan Allah yang kudus, yang berkenan, dan pada harinya Tuhan datang kita tetap berjaga. Dan Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah mengingatkan kepadaku pagi hari ini, biarlah aku boleh bersama dengan keluargaku
Tuhan ada di dalam hidup yang kudus, ada di dalam Tuhan kesucian hidup, menjaga hidup supaya tetap beriman kepada Tuhan di tengah gelombang dunia yang semakin jahat ini. Aku berdoa Tuhan, Kau memberkati kami semua bersama dengan keluarga kami masing-masing, untuk kami senantiasa berkomitmen hidup benar, berjaga di dalam doa, berjaga melalui firman Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, supaya kami kedapatan menjadi hamba yang setia, dan kami dinyatakan berbahagia oleh Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, lindungi kami, beri kami tetap Tuhan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berpegang di dalam firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.